Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini malah kayak ngaji tenanan. Bismillah, alhamdulillah, bismillahi masyaallah, la yasukul khaira illallah, bismillahi masyaallah, makana min ni'matin faminallah, bismillahi masyaallah, la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Alhamdulillahilladzi an'ama alaina bi ni'matil imani wal islam. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina wa habibina wa syafi'ina qurrati a'yunina sayyidina Muhammad wa alihi wa sahbihi kan nujumi fid dhalam amma ba'du. Ya kelemik piye mati-mati. Rada mriko. Grogi apa grogi? Sing grogi niki napa kula niki? Kula niki. Nggih lah. Wong lemu ini gampang grogi to Bu. Dumateng para alim, para ulama yang kami muliakan, hadir di tengah-tengah kita Gus Zen, Ketua Lembaga Ittihadul Mubalighin Provinsi Sumatera Selatan dari Ugu Timur, seluruh alumni pondok pesantren dari berbagai daerah yang sempat hadir, yang kami muliakan, tokoh agama, tokoh masyarakat, pengurus PCNU Kabupaten Muara Enim, Bapak Ustadz Kumyati dan juga rombongannya yang kami muliakan, Bapak dan Rambil, Bapak Kapolsek, Bapak Kepala Desa yang sempat hadir, yang kami muliakan, Bapak Ibu hadirin hadirat seluruhnya, mudah-mudahan dijadikan hamba-hamba Allah yang beruntung dengan menemui bulan Ramadan. Sehabis Ramadan jadikan orang-orang yang fitrah, Allahumma. Sedanten santri pondok pesantren Lirboyo asal Sumatera Selatan yang kami banggakan, yang kami hormati, dan silahkan Bapak Ibu untuk memilih. Mereka semua masih Joko, ganteng-ganteng, pinter-pinter, tahan banting dan tahan membanting juga, gagah-gagah. Gayanya di pondok ya kayak gitu Bu, bengak-bengok, tapi nanti kalau udah jadi kiai ya nggak bengak-bengok meneh. Itu melatih mental. Saya dulu juga alumni Lirboyo, saya mondok tahun 87, pulangnya 2006, jadi rotok katek nang pondok. Cicili, toro, saya kira di pondok itu ada bahasa bola cicili, ganteng jenenge Mairil, bukan? Jadi watak-watuk santri ya kayak gitu. Tapi nanti kalau sudah terjun di masyarakat, insya Allah mereka semuanya mumpuni, mereka mampu barokah doa dari para masyayikh. Allahumma. Saya nggak ceramah, hanya akan meneruskan materi yang disampaikan oleh koordinator Mas, aku lari sebenarnya, Mas Robani. Ya, dulu ketemu tapi nggak kenalan. Ibu-ibu yang kami muliakan, halo, ibu-ibu yang kami muliakan, seorang ibu itu doanya sangat ditunggu oleh anak.
Banyak tokoh-tokoh hebat lahir karena doa dan tirakat seorang ibu. Bahkan tokoh-tokoh ini tadinya orang tidak baik, karena doa ibunya menjadi baik. Ada namanya Fudail bin Iyad, itu gerandong. Awalnya jaduk, tidak tedas dipanah, tidak tedas dibakar, tapi gerandong. Karena ibunya sering berdoa tirakat, Fudail bin Iyad menjadi orang baik, bahkan ulama besar. Sunan Kalijogo itu juga gerandong. Ada yang Sunan Kalijogo? Itu juga gerandong. Karena doa dari ibunya menjadilah dia orang yang baik. Imam Bukhari ahli hadis itu pernah buta, karena doa dari ibunya maka sembuh dengan barokah doa. Pendiri Pondok Pesantren Lirboyo, Baqi Abdul Karim adalah putra dari orang biasa, tapi ibunya sangat cinta dengan orang soleh, sangat senang dengan orang soleh, dan sangat dermawan kepada orang-orang yang baik. Saking dermawannya, beliau pernah pengen punya kain, tapi karena tidak punya duit, maka nyimpen dan nyelengi berbulan-bulan. Begitu sudah dapat kain itu, tiba-tiba saat beliau berangkat ke pasar, di waktu masih gelap ada bayi menangis, dilihatnya bayi itu kademen, tidak tertutup oleh kain. Akhirnya beliau balik lagi, diambillah kain yang juga dibeli oleh beliau, dengan nyelengi berbulan-bulan itu diberikan kepada bayi tersebut. Barokah dermawannya dan senang kepada orang soleh, lahirlah seorang putra bernama Manaf, kemudian berganti menjadi Baqi Abdul Karim, pendiri Pondok Lirboyo, yang santrinya sekarang hampir 30.000. Barokah doa dari seorang ibu. Berarti doa ibu penting. Sekarang saya nanya, nyuwun sewu, ketika panjenengan bersama dengan anak di rumah, anaknya sekolah SD, sekolah SMP, bareng dengan anak satu rumah, mohon maaf nyuwun sewu, saya tanya, jawab dengan jujur, yang sering jenengan doain anak apa nyeneni anak? Nyeneni, sepakat? Betul. Jangankan anak sudah dewasa, wis pinter nyekel HP, kadang anak baru kelas 1 SD, kelas 2 SD, wis wareg diseneni. Bahkan ada mungkin sebagian bapak ibu nyuwun sewu yang belum pernah menyebutkan nama anak dalam doanya, ning leh nyeneni wis gak hitung. Betul? Ngaku? Betul? Baru kelas 2 SD isu-isu mbangkong diseneni, nang jeding kesuwen diseneni, golek sabuk ndak ketemu diseneni, golek buku PR gak ketemu seneni, mulai sekolah klambine go baju diseneni, dolan awan-awan kesuwen diseneni, sore gak temen TPA diseneni, gak temen masjid diseneni, mari maghrib delok TV diseneni, wis garek turun toh utih-utih kasur diseneni, sedino sewengi diseneni pikrong puluh, jajal kok gak budek anakmu. Betul? Betul? Sakniki kula tekok, sakniki kula gak ngerti. Ya. Ya sudah, intinya sering dimarah. Sekarang saya nanya, apa hasil bapak ibu marahin anak setiap hari? Apakah anak semakin paham?
Apakah anak semakin pintar? Yang ada menurut teori para ulama, orang yang sering dimarahi dikeras hasilnya dua, qaswatul qulub wa kasratul qalbi. Hatinya jadi keras, mentalnya jadi hancur. Maka kalau nanti punya anak besar nggak punya mental yang bagus, jangan salahkan anaknya, jangan-jangan orang tuanya sendiri yang menghancurkan masa depannya. Sepakat? Sepakat? Ibu-ibu pengen gak nyenani anak, pengen gak marahin anak, pengen mendoakan anak, hanya satu resepnya, pondokkan anak. Benar ini. Kalau anak sudah gak ada di samping kita, anak sudah gak terlihat oleh mata kita, gak mungkin kita marahin anak, wong orangnya sudah gak ada. Betul? Yang kedua, ketika anak di pesantren, ibu-ibu kadang kangen. Ketika kangen, kadang sampai menangis. Mau makan saja tidak jadi, padahal ada ingkung, ada ayam, ada ikan. Anak di pondok tidak balik. Begitu kirim arwah, mau makan ingkung, tak tega. Ingat sama anak, brebes. Dengan brebesnya itu akhirnya berdoa, ya Allah, mudah-mudahan anakku betah di pondok jadi anak yang baik. Doa dari ibu dengan meneteskan air mata, insya Allah tidak ditolak oleh Allah Subhanahu. Allahumma, Allahumma. Malam-malam rindu sama anak, kangen sama anak, yang kadang-kadang malas tahajud karena kangen sama anak. Malam bangun, tengah malam bangun, jam 3 bangun, sholat tahajud, sholat hajat, sholat witir, berdoa kepada Allah sambil netesin air mata. Aras bergetar karena doa ibu kepada anak yang sampai meneteskan air mata. Insya Allah anaknya jadi ulama. Allahumma, Allahumma. Betul? Sepakat? Berarti anaknya harus mondok, sepakat? Allahumma, Allahumma. Bu, anak kita kalau di pondok paling tidak sholatnya terjaga, berjamaah 5 waktu, karena kalau tidak jamaah dihukum. Ketika nanti jamaah, habis jamaah berdoa, berwirid, kiainya, ustadznya, gurunya pasti doain orang tua. Allahumma ghfir liwalidina warhamhuma. Anak jenengan bilang amin, amin, amin. Iya, kalau yang amin cuma 1 baris, nah di Lirboyo itu yang amin ribuan orang. Masjid penuh, Serambi penuh, jalan kalau Jumat sampai penuh. Itu amin bareng-bareng untuk Bapak Ibu sekalian. Yakin kalau putra-putri jenengan di pondok rajin jamaah, doain panjenengan yang di rumah dimaghfirah oleh Allah, entah lamanya 3 tahun, 6 tahun, 10 tahun, yakin Bapak Ibunya akan mendapat barokah doa itu. Allahumma. Ya pun hari ini mungkin masih ada yang malas sholat, mungkin masih ada yang malas puasa karena anaknya di pondokkan jamaah dan juga sering mendoakan orang tua. Ibu akan wafat sebelum itu diberi tobat oleh Allah, wafatnya husnul khotimah, barokah doa dari anak. Allahumma, Allahumma. Sepakat mondoin anak? Allahumma. Bu, Ibu, kenapa santri lebih cepat sukses? Gak apa-apa, ini ponakan saya, cucu saya ini, ya, sama pendet. Kenapa santri lebih cepat sukses? Saya nggak bilang yang nggak santri gak sukses, cuma saya bilang santri lebih cepat sukses. Ada yang pondok cuma 6 tahun, ada
cuma 3 tahun, ada juga yang sampai 10 tahun. Mondok 6 tahun saja, pulang ngimami tahlil sudah lancar, istighosah ngimamin juga lancar, kadang juga punya pondok pesantren. Pak Yai Marsidi, pondok Al-Falah Kota itu dulu mondok di Lirboyo, mondoknya cuma 4 tahun, sekarang santrinya sudah 1000-an. Pak Kueswari Abror itu dulu mondok di Kiai Barizi, ada temennya beliau, mondoknya nggak nyampe 10 tahun. Pak Kusairi mondoknya nggak nyampe 10 tahun, sekarang santrinya sudah lebih dari 1000. Kenapa orang di pondok cepat sukses? Satu, doa orang tua. Karena kalau nggak di pondok, orang tua jarang doain. Betul? Rahasia doa orang tua kepada anak mustajab. Kenapa? Satu, yang doa orang tua. Yang kedua, doa ul-ghaib, doa orang kepada orang yang tidak ada, itu juga mustajab. Yang ketiga, anak di tempat yang suci, karena tempat zikir dan majlis ilmu bagian dari riyadun min riyadil jannah, bagian dari taman surga. 3 faktor ini paling tidak menjadikan anak-anak santri lebih cepat sukses dibanding yang tidak santri. Sepakat? Sepakat? Sepakat betul? Sepakat. Yun sewu, kalau anak nggak di pesantren, mohon maaf ini ceramahnya agak kasar sedikit. Sekolah SD 6 tahun, habis itu SMP berapa tahun? 3 tahun. SMA 6, 3 berapa? 12. Tamat SMA kalau tidak mampu TPA, tidak mampu mushola, bisa baca Yasin sudah luar biasa. Betul? Apalagi ngimamin tahlil, sangat nelongso. Kalau sampai punya anak tidak bisa ngaji, baca Yasin aja tidak bisa, ngapain? Kita kerja sehari dari jam 6 balik jam 11, kerja lagi jam 1 sampai jam 5. Tidak ada yang kita harap dari anak kita kecuali doanya. Nak beliin motor udah tak usung lagi, anak nak bikin rumah untuk orang tua tidak mungkin lagi. Hanya doa dari anak yang kita harapkan. Kalau anak kita sekolahkan tinggi-tinggi tidak bisa ngaji, kita mau mati cuma dijinoin. Betul? Padahal orang kalau mau meninggal dunia sunnah dibacain Yasin. Kenapa? Biar setan tak ganggu kita. Karena iman dan Islam kita akan diganggu oleh setan saat kita mau menghadap Allah Subhanahu wa ta'ala. Setan membawa al-ma al-akbar, air tawar, ditawar kepada kita meninggal dunia, agar supaya iman dan Islam kita menjadi hilang. Maka dianjurkan baca Yasin supaya selamat iman dan Islam kita. Kalau anak kita pintar ngaji, anaknya 4 baca Yasin gantian. Pertama selesai baca Yasin kita belum meninggal, ganti anak kedua. Sudah 2 kali khatam belum meninggal, ganti anak ketiga. Terus sampai roh kita menghadap Allah, dikawal dengan surat Yasin. Alangkah bahagianya, insya Allah husnul khotimah. Allahumma. Bayangin kalau punya anak 4 tak bisa ngaji semua, entah dia nak jadi apa, kaya sekaya apa, nak jadi gubernur sekalian umpama, tapi tidak ada yang bisa ngaji. Kita mau mati cuma dijengoknya kok. Lama ditungguin, bosen juga. Dari jam 7 nungguin sampai jam 12, kita nggak mati-mati, bosen juga. Ditinggal sama anak sikok. Jam 1 dijengok dari jendela, oh belum mati, tinggal lagi. Jam 2 jengok lagi, oh belum mati, tinggal lagi. Menangis batin kita, meleleh air mata kita, tapi anak-anak kita tidak ngerti. Masa mau dideketin, ayo mak, baca mak, ikutin aku Pancasila. Yang ini. Betul? Kita lah susah payah, ibu-ibu lah susah payah mengandungnya, melahirkannya,
mencepoinya, menggendongnya, membesarkannya, keringetlah diperas tiap hari. Begitu kita mau mati, dia tidak bisa berbuat apa-apa. Apa hasilnya kira-kira? Oh, kejam sedikit ini ceramah, tidak apa-apa ya. Tangis gitu. Anak malah main TikTok. Begitu kita meninggal dunia, anak menjauh, apa tidak bisa mandiin kita. Begitu sholat dimulai, anak paling belakang, anak takut tak jadi imam. Begitu malam pertama tahlilan, anak lima tamu, tak masuk ke depan, masuk ke dalam, tak doa kita. Begitu tamu sudah masuk semua, anak ngopi dan rokok di luar. Ini cerita apa kenyataan? Yang lanang terima tamu, yang betina di dapur, ngapain nyiapin takdir. Jadi saat kita butuh doa dari anak, tidak satu pun anak kita mendekat, kita mendoakan. Kenapa? Jangan salahin anak, salah kita yang didiknya. Sepakat? Sepakat. Kalau kita orang kaya, selesai itu akan ribut. Apa yang diributkan? Harta waris. Kenapa ribut? Karena mereka enggak dididik dengan didikan agama. Maka yang dipikir, kalau aku kesini mau dapat apa, kalau aku bekerja kira-kira mau dapat apa, kalau aku nanti ke sana mau dapat apa. Tidak ada hidupnya yang untuk illahi ta'ala. Rebutlah waris, tidak ada yang kalah satu sama yang lain. Jangan salahkan anak, salahkan kita yang mendidik. Maka wajib hari ini mendidikkan putra putri kita ke pesantren. Sepakat? Sepakat? Shallu ala Nabi Muhammad. Apalagi zaman sekarang sudah zaman yang luar biasa. Anak aku sudah habis, Pak. Ya cucunya. Jangan khawatir, panjenengan sebagai mbahnya nggak dapat doa. Setiap tahlilan mesti ila jami'i abaina wa ummatina wa ajdadina wa jaddatina. Jenengan masih dapat doa dari cucu. Tapi kalau anaknya udah nggak bisa bertahlil, cucunya nggak bisa bertahlil, cicitnya nggak bisa bertahlil, nah sudahlah, hiduplah di alam barzah dengan ya amal masing-masing. Belum? Sepakat? Bu, anak kita sekolahkan biar jadi orang ini itu monggo. Tapi itu jadi sampingan aja lah. Jangan dibalik. Ilmu agama juga penting. Jangan gitu. Ilmu agama penting, ilmu dunia juga penting. Dunia ini akan selesai semua. Kapan? Saat kita innalillah. Umpama saya namanya Nur Salim Habibi, sekolah 35 tahun, tapi sekolahnya umum semua, tidak ada satupun sekolah agama. Karena saya sekolah 35 tahun, pangkat saya penuh. Profesor, Doktor, Bawani, Nur Salim Habibi, SH, NH, NHUM, NNLC, kan sudah penuh pokoknya. Itu kan dunia semua ini. Begitu saya mati, saya meninggal dunia, tidak usah nunggu lama. Sebelum saya dikubur, ada orang datang nanya kepada istri saya. Gimana nanya? Paling Pol bilang begini, mohon maaf Bu, jenazah Pak Salim sudah dimandiin belum? Paling itu. Tidak ada orang yang pasien akan nanya, mohon maaf Bu, jenazah Bapak Profesor Dr. Nur Salim Habibi, SH, NH, NHUM, NM sudah dimandiin belum? Tidak ada. Begitu saya innalillah, seluruh titel itu habis. Bahkan di masyarakat saya nggak bakal juga ditulis Profesor Dr. Nur Salim Habibi, SH, NH, NHUM, NM, nggak bakal ditulis. Paling
wafat Nur Salim Habibi Jumat serat lagi balik gitu. Betul? Betul? Ada yang di Maisan ditulis profesor, doktor, dan seterusnya, ada enggak? Artinya dunia ini selesai ketika kita inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Lah kalau amal kita tidak cukup, dari mana kita akan dapat? Ya dari anak kita. Waladin sholihin yakulahuma. Hakikatul hayat al hayat ba'dal maut. Hakikatnya hidup setelah mati. Li'annahu munfaridun, karena kita sendirian. Alam yang paling berat alam barzakh dan alam akhirat. Ada alam roh sudah kita lewati, alam perut sudah kita lewati, alam dunia sekarang ini selesai ini kita akan menuju alam barzakh. Hakikatul hayat al hayat ba'dal maut, hakikatnya hidup setelah mati, karena kita akan sendirian. Saat ini kita bersama orang, semuanya bisa dibantu oleh orang. Saat kita pusing bisa minta pijet, nggak ada pijet ada budrek. Saat panas ada angin, nggak ada angin ada kipas angin. Saat gelap ada lampu mati ada genset. Saat haus ada air nggak marem ada es. Itu di dunia. Tapi di alam kubur sendirian, malaikat marah nginjek kepala kita, kepala pusing. Nah, cari budrek di mana di kuburan? Tuh. Kelopok gulita, peteng dedet, nggak ada sama sekali lampu. Nak nyari genset di mana di kuburan? Haus luar biasa, nggak ada orang jualan es dalam kubur. Malaikat marah, nginjek sini kita, punggungnya ceklek. Nak nyari sangkal putung kemana dalam kuburan? Yang bisa bantu kita amal kita nggak cukup, maka amal anak-anak kita yang di pesantren, doa anak-anak kita yang di pesantren, insya Allah bisa meringankan kita di alam barzakh. Allahumma maka saya sepakat hari ini wajib memondokkan, menyantrikan anak. Sepakat? Shallu ala Nabi Muhammad. Satu. Yang kedua, sore ini judulnya menyambut bulan suci Ramadan. Nanti pada bulan Ramadan ada malam Lailatul Qadar. Kapan terjadi? Menurut para ulama sangat diharapkan 10 yang akhir, terlebih malam ganjil. Malam 21, malam 23, malam 25, malam 27, malam 29. Ada sebagian ulama yang memberi ciri-ciri Lailatul Qadar. Kenapa kita cari Lailatul Qadar? Karena orang yang beribadah di malam Lailatul Qadar, maka ibadahnya lebih baik dibanding 1000 bulan, kurang lebih 83 tahun. Kita iktikaf di malam itu, ketepatan Lailatul Qadar, iktikaf kita sama dengan 83 tahun. Kita baca sholawat di malam itu, kok Lailatul Qadar, maka sholawat itu sama dengan lebih 83 tahun. Kita baca Al-Quran di malam itu, kok pas Lailatul Qadar, maka Al-Quran yang kita baca sama lebih baik dibanding 83 tahun. Apa ciri-cirinya? Ada ulama yang ngasih ciri-ciri kalau malam itu terjadi Lailatul Qadar, malam 21 semisal, maka di malam itu insya Allah tidak turun hujan. Anginnya bertiup dengan sepoi-sepoi, hawanya sejuk. Pagi harinya matahari akan terbit bersinar dengan cahaya yang tidak terlalu panas. Dan di pagi hari itu tidak ada anjing yang menggonggong. Maka Bapak Ibu, cara kita nyari Lailatul Qadar ya, umpama nanti malam 21, sudah kelewat malam 21, pagi-paginya kita lempar anjing. Kalau anjing itu masih gonggong, berarti tadi malam bukan Lailatul Qadar. Oh iya. Nanti nunggu malam 23.
Malam 23 ibadah itikaf. Paginya anjing dilempar lagi. Kalau masih gonggong berarti tadi malam bukan Lailatul 25. Malam 25 ibadah lagi. Paginya anjing dilempar kok masih gonggong berarti tadi malam bukan Lailatul Qadar. Tinggal 2 malam. Malam 27 paginya ngelempar anjing lagi kok gonggong, oh 27 bukan Lailatul, maka kita yakin Lailatul Qadar jatuh pada malam 29. Cuma perlu diuji, dilempar lagi anjing itu kok gonggong, oh anjingnya anjing gila, karena tidak bisa dibuat alamat tanda Lailatul Qadar. Ibu sudah salah memilih anjing. Oh, ini serius, guyon tapi serius ini. Dan salah satu amalan yang sangat dianjurkan pada Ramadan i'tikaf. Ibu-ibu boleh i'tikaf di mana ibu biasa sholat menurut satu pendapat. Di rumah biasanya ada kamar yang biasa dipakai sholat, ada tempat yang biasa dipakai sholat, maka khusus ibu-ibu malam-malam ganjil sehabis sahur beritikaflah, baca Al-Quran atau sholawat atau zikir di tempat itu dengan niat i'tikaf. Bagaimana niatnya? Masuk nawaitul i'tikaf. Kalau lupa pakai bahasa Arab, pakai bahasa Indonesia, aku niat beriktikaf sunnatan lillahi ta'ala. Ke masjid lebih afdol, apalagi yang sudah sepuh-sepuh. Kalau bapaknya tidak boleh, harus ke masjid, tidak boleh i'tikaf di musola atau di tempat biasa bapak-bapak sholat. Tapi kalau ibunya tidak apa-apa. Yang kedua, sering baca Quran. Bisa bu baca Al-Quran? Alhamdulillah.